Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Ihsan Firdaus dan teman saya Ahmad Ghazali. Dan saya Rizky Pramasidik. Ya, kali ini kami mau bahas salah satu topik penting di hukum pidana, yaitu fogging atau percobaan melakukan tindak pidana. Topik ini sering banget muncul di kasus-kasus hukum, dan menariknya kadang kejahatannya belum sempat terjadi, tapi pelakunya udah bisa kena pidana. Nah, gimana bisa gitu? Yuk kita bahas bareng, yuk. Apa sih itu fogging? Fogging berasal dari bahasa Belanda yang artinya percobaan. Dalam hukum pidana, fogging itu adalah usaha untuk melakukan kejahatan, tapi kejahatan itu belum selesai karena hanya ada halangan dan di luar kehendak dari sang pelaku. Jadi dasar hukum dari fogging itu terdapat dalam pasal 53 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk melakukan kejahatan telah memulai melaksanakan kejahatan itu, tetapi pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri dipidana karena percobaan tersebut. Jadi simpel banget, udah niat, udah mulai, tapi adanya halangan terhadap tindakan tersebut. Sekian. Kita bakalan bahas unsur-unsur fogging, teman-teman. Jadi unsur-unsur fogging itu ada 3. Yang pertama itu adanya niat untuk melakukan kejahatan. Pelaku ini mempunyai niat atau keinginan untuk mencuri motor orang atau melakukan kejahatan, teman-teman. Jadi yang selanjutnya itu yang kedua, ya jahat itu sudah mulai melakukan kejahatannya. Jadi bukan cuma niat doang, tapi sudah ada tindakan nyata dari niatnya tadi. Contohnya dia mulai udah congkel kunci motor dan udah siap kabur. Nah, yang ketiga itu tapi gagal karena faktor luar, misalnya tiba-tiba datang polisi atau digerebek masyarakat. Nah, jadi bukan karena pelaku tiba-tiba berubah pikiran, tetapi karena ada halangan dari luar. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan bedanya antara persiapan dan pelaksanaan. Nah, kadang orang suka bingung mana yang disebut persiapan dan mana yang sudah termasuk pelaksanaan. Contohnya gini, kalau seseorang baru beli alat buat mencuri kayak obeng atau linggis, itu masih dalam tahap persiapan, belum bisa dihukum. Tapi kalau dia udah mulai congkel pintu rumah orang, itu udah tahap pelaksanaan. Dan kalau gagal bisa kena pasal fogging. Jadi bedanya di tindakan nyatanya, udah mulai ngelakuin atau belum. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari fogging. Kalau dilihat dari penyebab kejahatannya, fogging dibagi jadi 2. Yang pertama yaitu fogging bisa dihukum, yang mana ini kalau pelaku gagal karena faktor luar, misalnya korban melawan, polisi datang, ataupun alatnya rusak. Yang kedua yaitu fogging yang enggak bisa dihukum, yang mana ini kalau pelaku sendiri yang berhenti dengan adanya kesadaran dari pelaku tersebut sebelum melakukan kejahatan yang terjadi. Misalnya udah mau nembak tapi mikir-mikir dulu nih, jangan deh. Nah, itu berarti dia berhenti karena kehendakannya sendiri, jadi enggak dipidana. Nah, kali ini saya akan membahas ancaman hukum fogging. Terus pertanyaannya, berapa hukuman buat percobaan ini? Jadi menurut pasal 53 ayat 2 KUHP, ancaman pidananya adalah maksimal 2/3 dari hukuman kejahatan yang selesai dilakukan. Misalnya pembunuhan dihukum 15 tahun. Nah, kalau percobaan pembunuhan hukumannya maksimal cuma 10 tahun karena 2/3-nya dari 15 tahun. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh kasus fogging. Supaya gampang, kita ambil contoh nyata ya. Misal ada seseorang berniat membunuh orang lain. Dia udah nembak korban, tapi pelurunya meleset. Korban selamat, tapi niat dan tindakannya udah jelas. Nah, itu disebut fogging pembunuhan. Contoh lain, seseorang udah bobol rumah orang nih, dan buka brankas, tapi belum sempat ngambil uang karena ketahuan. Itu juga fogging pencurian. Sekarang mungkin kamu mikir nih, kejahatan aja belum selesai, tapi kok dihukum? Jadi jawabannya, karena hukum pidana itu enggak cuma melindungi korban, tapi juga mencegah bahaya dan niat jahat yang sudah nyata. Kalau pelaku udah mulai melakukan tindakan berbahaya, maka artinya ancaman kejahatan itu udah ada, walaupun hasilnya belum terjadi. Oke, jadi teman-teman, fogging atau percobaan dalam hukum pidana itu adalah usaha nyata untuk melakukan kejahatan yang gagal karena faktor luar. Walaupun kejahatan belum selesai, pelaku tetap bisa dihukum karena niat dan tindakannya sudah membahayakan orang lain. Intinya, hukum pidana itu bukan cuma menghukum akibatnya, tapi juga mencegah niat jahat berkembang jadi perbuatan nyata. Sekian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. until the end of time. 지금 난 간절
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.